Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, mungkin ada di antara kita yang merasa lelah secara fisik, secara pikiran, bahkan secara rohani. Hari ini mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada tekanan, ada kekhawatiran, ada pergumulan yang belum selesai. Tetapi malam ini, kita datang kepada firman Tuhan yang memberi kita pengharapan yang tidak tergoncangkan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sahabat terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus berbicara secara pribadi ke dalam hati kita malam ini. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kalimat pertama dalam ayat ini. Karena kami tahu. Rasul Paulus tidak berkata, kami berharap, tidak berkata, kami mungkin percaya, tetapi kami tahu. Ini adalah iman yang pasti. Iman yang tidak bergantung pada keadaan. Iman yang tidak goyah oleh masalah. Iman yang berdasar pada karya Kristus. Sahabat terkasih, dasar dari iman kita adalah satu fakta yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa maut telah dikalahkan, dosa telah dikalahkan, kuasa kegelapan telah dikalahkan. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ini adalah janji yang luar biasa. Bukan hanya tentang masa depan di surga, tetapi juga tentang hidup yang dipulihkan hari ini. Saat kita jatuh, Tuhan mengangkat. Saat kita lemah, Tuhan menguatkan. Saat kita putus asa, Tuhan memberi pengharapan. Karena kebangkitan Kristus, hidup kita tidak berakhir dalam kegelapan. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, dan menghadapkan kami kepada dirinya. Ini adalah tujuan akhir hidup kita. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dalam kemuliaannya, bersama Dia untuk selama-lamanya. Dan pengharapan ini memberi kita kekuatan untuk terus berjalan. Hari demi hari, langkah demi langkah. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang sejak kecil sudah sering mendengar tentang Yesus. Ia tahu cerita salib, ia tahu cerita kebangkitan. Ia bahkan rutin pergi ke gereja. Tetapi semua itu hanya sebatas pengetahuan di pikiran, belum menjadi kebenaran di hatinya. Hidupnya berjalan biasa saja, sampai suatu waktu ia mengalami masa yang sangat berat. Ia kehilangan arah hidup. Ia merasa kosong, tidak punya tujuan, dan mulai mempertanyakan arti hidupnya. Suatu malam, dalam keadaan lelah secara batin, ia membuka Alkitabnya. Dan ia membaca tentang kebangkitan Yesus. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak hanya membaca dengan pikiran, tetapi hatinya disentuh oleh Roh Kudus. Dan satu kalimat muncul di dalam hatinya. Jika Yesus benar-benar bangkit, berarti dia hidup. Dan kalau dia hidup, dia mengenal aku. Dan hidupku punya tujuan. Malam itu, sesuatu berubah. Masalahnya belum hilang,
keadaannya belum langsung berubah, tetapi cara pandangnya berubah. Ia tidak lagi melihat hidupnya sebagai sesuatu yang kosong, tetapi sebagai hidup yang dipegang oleh Tuhan yang hidup. Sejak malam itu, ia mulai berjalan bersama Tuhan. Perlahan, Tuhan membentuk hidupnya, memberi arah, memberi pengharapan, memberi tujuan. Dan dia berkata, "Dulu aku tahu Yesus bangkit. Sekarang aku hidup karena dia bangkit." Sahabat terkasih, malam ini firman Tuhan mengajak kita untuk bertanya, apakah kebangkitan Kristus hanya pengetahuan di kepala kita? Atau sudah menjadi pengalaman hidup kita? Karena jika kita sungguh percaya bahwa Yesus bangkit, maka hidup kita tidak sia-sia. Masa depan kita aman di tangan Tuhan. Kita tidak perlu takut menghadapi hari esok, dan kita punya pengharapan yang kekal. Mungkin malam ini kita merasa lelah, mungkin kita merasa kosong, mungkin kita sedang kehilangan arah. Tetapi mari kita ingat, Tuhan sanggup membangkitkan iman kita, memulihkan hati kita, memberi tujuan baru dalam hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang membangkitkan, Allah yang hidup, dan Allah yang memegang hidup kami. Malam ini kami datang kepadamu dengan segala kelelahan, dengan segala kekhawatiran, dengan segala pergumulan kami. Bapa, bangkitkan kembali iman kami, pulihkan hati kami, dan beri kami pengharapan yang baru. Biarlah malam ini kami beristirahat dalam damai-Mu, dan esok pagi bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Mari kita terus bertumbuh bersama setiap hari dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.